Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Anggreni dengan NIM 212100159, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar valuta asing konvensional dan syariah. Pasar valuta asing konvensional itu umumnya terpusat dari bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya. Transaksi valuta asing dilakukan berdasarkan tingkat suku bunga, likuiditas, dan faktor-faktor lainnya yang berlaku dalam sistem keuangan konvensional. Di sisi lain, pasar valuta asing syariah lebih terdesentralisasi dengan partisipasi individu dan lembaga keuangan syariah. Prinsip utama yang dilakukan dalam pasar valuta asing syariah adalah larangan riba atau bunga, spekulasi dan transaksi yang tidak jelas. Produk-produk keuangan yang ditawarkan dalam pasar valuta asing konvensional dan syariah juga berbeda. Pada pasar valuta asing konvensional menawarkan berbagai instrumen derivatif seperti forward, swap, dan opsi valuta asing. Di sisi lain, pasar valuta asing syariah lebih membatasi jenis transaksi yang dapat dilakukan. Instrumen derivatif dalam valuta asing syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur spekulasi dan ribawi. Prinsip-prinsip yang mengatur pasar valuta asing konvensional dan syariah juga berbeda. Pasar valuta asing konvensional tidak terkait pada aturan syariah Islam dan mengizinkan bunga, spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas. Di sisi lain, pasar valuta asing melarang riba, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maishir atau perjudian. Dampak sosial ekonomi dari pasar valuta asing konvensional dan syariah juga perlu dipertimbangkan. Pasar valuta asing konvensional dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan perdagangan, dan kerentanan terhadap krisis finansial global. Di sisi lain, pasar valuta asing syariah berusaha untuk mendorong stabilitas ekonomi, keadilan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks keuangan Islam, pasar valuta asing syariah memiliki beberapa keunggulan dapat mempengaruhi dampak sosial ekonomi. Yang pertama, larangan riba dalam pasar valuta asing syariah membantu mencegah penindasan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Hal ini dapat berkontribusi pada redistribusi kekayaan yang lebih adil dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, prinsip larangan gharar dan maishir dalam pasar valuta asing syariah membantu pengurangan risiko spekulasi yang berlebihan dan transaksi yang tidak jelas. Yang ketiga, pasar valuta asing syariah juga mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan investasi dalam industri yang haram atau terlarang seperti alkohol atau perjudian, pendorong investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memberi manfaat sosial dan lingkungan yang lebih besar. Selain itu, pasar valuta asing syariah juga mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang berorientasi pada pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti pembiayaan mikro syariah yang dapat memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Namun pentingnya untuk diingat bahwa pasar valuta asing syariah juga memiliki berbagai tantangan. Keterbatasan dalam jenis instrumen derivatif yang tersedia dalam pasar valuta asing syariah dapat menghambat fleksibilitas dan kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif. Selain itu, standar untuk regulasi yang konsisten untuk pasar valuta asing syariah juga perlu diperhatikan agar dapat memastikan integritas dan keamanan pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.